Yang termasuk dengan biaya pemesanan itu adalah biaya selama proses persiapan, ya, persiapan yang diperlukan untuk pesanan, membuat misalnya kwitansinya, PO-nya, seperti itu, penentuan besar kuantitas yang akan dipesan. Kemudian biaya pengiriman pesanan, biaya penerimaan barang, dan biaya proses pembayaran. Itu semua termasuk dengan ordering cost atau biaya pemesanan, atau procurement cost, atau setup cost. Setup cost namanya juga. Sedangkan yang termasuk biaya penyimpanan adalah biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan gudang, kalau kita punya biaya menimbang barang, biaya asuransi, dan biaya modal. Biaya modal itulah yang dikatakan dengan tingkat bunga, opportunity cost. Ya. Oke, kita lanjutkan. Syarat pembelian dengan EOQ. Pertama adalah harga pembelian per unit itu relatif konstan, jadi tetap sama dari tahun ke tahun sama. Yang kedua, bahan baku yang tersedia mudah tersedia di pasar, jadi tersedia kapan saja dibutuhkan, tersedia di pasar. Yang ketiga adalah kebutuhan bahan baku atau proses produksinya relatif stabil. Itu syarat utama dalam kita menggunakan economic order quantity, yaitu pembelian optimal. Bagaimana kita menggunakan pembelian optimal menggunakan rumusan EOQ. Ini rumusannya. Rumusannya yaitu menghitung EOQ-nya, yaitu adalah 2 kali R kali S akar, ya, kali P dan I. R itu adalah jumlah unit yang dibutuhkan selama satu periode atau 1 tahun. Biaya pesanan setiap kali pesan. Harga pembelian per unit yang dibiayai, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang yang dinyatakan dalam persentase rata-rata, ya, persentase rata-rata rupiah dari nilai persediaan. Satu lagi rumusnya pakai C, ya, biaya persediaan. Ekonomi order quantity itu ada 2 metode, 2 yang digunakan. Pertama adalah akar 2R kali S kali R kali S per, yang keduanya ada pakai C atau biaya persediaan per unit. Oke. Ini contohnya. Berikutnya pre-order point. Jadi pre-order point, kita ingin mengetahui berapa biaya pemesanan, kapan kita melakukan pemesanan kembali. Ya, pre-order point. Ini perhitungan ekonomi order quantity, ya. Ini latihannya. Saudara bikin latihannya, ya, kumpulkan sama saya, ya. Ya, nah, Bu. sekarang kita perhatikan kurvanya. Kurva biaya pemesanan itu adalah berkaitan dengan biaya variabel. Dia kalau semakin besar kita pesan, ya, kuantitinya, besar pesanan, maka biayanya semakin rendah. Berlaku hukum di demand. Demand, nah. Semakin sedikit kita melakukan pemesanan, maka biayanya semakin besar. Sedangkan untuk biaya penyimpanan, semakin besar yang kita simpan, maka harga biayanya itu semakin tinggi. Nah, semakin rendah
semakin sedikit yang kita semakin besar kita simpan, maka biayanya semakin tinggi. Semakin sedikit, dia akan semakin rendah. Itu berlaku hukum supply ya, supply demand dan supply. Maka titik optimalnya adalah di 300, itu tempat ketemunya pembeli lagi ya, kan jam 10 kan, jam berapa saya suruhkan? Oh ya udah, siang nanti lagi kita dibuka ya. Oke ya, berlaku hukum demand dan supply ya. Ya Bu. Ini kan gini, semakin kecil kita pesan ya, maka harganya semakin tinggi. Semakin rendah, semakin besar kita pesan, biayanya semakin rendah terus. Dan ini dia. Sedangkan biaya ini semakin kecil kita simpan, maka biayanya bisa menjadi 0. Dan semakin besar kita simpan, maka biaya penyimpanan semakin besar. Itu berlaku hukum demand dan supply ya. Nah, perpotongan inilah yang dikatakan dengan EOP. Ini dijumlahkan, ini dia, tingkat pembelian yang optimal. Ini yang satu lagi, berdasarkan biaya penyimpanan per unit, bukan P kali I, tapi adalah C-nya. 2 kali R kali S. Jadi jumlah yang dibutuhkan 1.600 R ya, B-nya ya 1.600 dikali S-nya, biaya pemesanannya adalah 100, biaya pemesanan setiap kali pesan itu adalah 100 juta per C, biaya penyimpanan 0,50, maka 800 unit yang dipesan. Sekarang economic order quantity. Economic order quantity ya, tidak lain adalah EOQ tambah safety stock. Jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus di gudang atau safety stocknya, maka jumlah barang yang ada di gudang itu EOQ tambah safety stock. Itu kalau dalam reorder point-nya. Bagaimana dengan reorder? Setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar EOQ. Persediaan di gudang tidak pernah mencapai 0. Kalau perusahaan itu apa? Ini contohnya, EOQ-nya, cuma jumlah barang yang ada di gudang bila didapat stok 25, itu 320. Sekarang reorder point. Ada pertanyaan enggak mengenai ini? Ada pertanyaan tidak? Jadi economic order quantity adalah jumlah pembelian yang optimal. Jadi jumlah persediaan barang di gudang itu ada pembelian optimal ditambah safety stock atau buffer stock. Sekarang kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Ada pertanyaan enggak? Belum Bu. Sekarang saya masuk kepada reorder point. Apa yang dikatakan reorder point? Reorder point itu adalah titik di mana ya jumlah barang yang ada di gudang sewaktu perusahaan mengadakan pemesanan
umumnya ya persediaan itu pemesanan dilakukan hingga penerimaan barang material barang bahasa ini susah definisinya ini susah. Gini, saya pengertian dari saya. Reorder point adalah titik pemesanan kembali di mana jumlah barang yang di gudang mencapai batas safety stock, mana perusahaan harus lakukan pembelian kembali sehingga perusahaan itu sehingga proses produksi perusahaan tidak terganggu. Itu yang dikatakan reorder point. Kalau pakai definisi gini bingung saya. Ini diambil dari buku nih. Bingung saya. Ya, itu yang dikatakan. Pada saat itu safety stock sama dengan 0 karena dipakai. Ya. Gunakan pada saat itu. Kalau saudara ditanya apa itu safety stock? Safety stock itu batas minimal. Suatu persediaan harus ada agar perusahaan tetap berjalan. Seperti itu. Faktor yang mempengaruhi penentuan reorder point. Yang pertama, penggunaan selama tenggang waktu atau lead time. Lead time itu adalah waktu pemesanan sampai waktu pemesanan barang sampai barang itu sampai di gudang. Itu dinamakan lead time. Besarnya safety stock. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi penggunaan selama tenggang waktu. Yang kedua adalah besarnya safety stock. Ada pertanyaan nggak ya? Ini Pak, slide-nya sampai 37 kalau nggak salah saya. Tinggal sedikit lagi ya. Yang 6. Nah, sekarang rumusan reorder point. Reorder point ini rumusannya. Safety stock tambah penggunaan selama lead time atau reorder point persentase tertentu dari safety stock tambah kebutuhan pada saat lead time. Lead time penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang. Jadi, ini contohnya. Misalnya suatu perusahaan menetapkan safety stocknya 50, procurement lead time-nya 5 minggu, sehingga sedangkan kebutuhan material setiap minggu adalah 40. Jadi kita kalikan 5 kali 5, ya, ini rumusannya. Berapa jumlah persediaan yang harus ada di gudang? Perusahaan tersebut harus melakukan pemesanan kembali. Jadi berapa jumlah persediaan yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan tersebut harus melakukan pemesanan kembali. Maka dalam hal ini rumusnya adalah ini dia. Ini saudara cari ya menggunakan ini. Berapa waktunya? Safety stocknya berapa? Safety stocknya berapa tadi? 50 unit, Bu. Ditambah penggunaan selama lead time. 50 ditambah 5 dikali 40. Penggunaan selama lead time berapa? Dan procurement lead time 5 minggu, sedangkan kebutuhan material setiap minggu 40. 5 dikali 40 tambah 50. 250, Bu. Ya, stoknya 250 tambah ini, rumusan pertama. Safety stock. Just in time. Just in time ini adalah maksudnya adalah bahwa sistem persediaan just in time itu kapan kita butuh pada saat itu barang sudah ada. Jadi persediaan diperoleh dari masa produksi tepat pada saat dibutuhkan. Jadi tidak ada stoknya.
Jadi kita langsung ke perusahaan suppliernya. Jadi pas kita butuh hari ini langsung dimasukkan hari ini juga. Tidak ada persediaan mengendap di gudang. Hal yang dibutuhkan adalah sistem informasi persediaan yang produksi yang tepat, pembelian yang efisiensi tinggi, pemasok yang dapat diandal, dan pengelolaan. Kalau tidak akan berlaku just in time. Nanti terjadi gangguan dalam proses produksi. Ini cara-cara mencari bahan baku tadi saya katakan, mencari tingkat perputaran bahan baku, ya. Ini tingkat perputaran barang setengah jadi. Jadinya udah ada selesai. Ada pertanyaan? Ini saudara latih nih ya. Ini saya dibikinkan seperti ini. Ini persiapan bahan baku tambah pembelian. Kalau ada return nanti kerusakan kembalikan lagi. Nah, ditotalkan bahan baku yang tersedia kurang persediaan akhir, bahan baku yang digunakan. Inilah yang dikatakan dengan nanti sampai harga pokok kalau ditambah dengan upah langsung dan upah langsung dan overhead, ya. Tingkat perputaran. Ada pertanyaan nggak? Nanti yang saudara coba saudara isi ini. Bagaimana nanti saya suruh isi saudara. Bagaimana menentukan tingkat perputaran barang jadi, menentukan tingkat perputaran bahan mentah dan setengah jadi. Ini adalah tidak lain potongan dari cara saudara mendapatkan harga pokok produksi. Sebelumnya untuk mencari ini apakah ada soalnya Bu? Ini kan masih rumusnya Bu. Ya nanti saya apakan. Saudara harus nanti saya apakan. Ini penentuan harga pokok. Nanti saya akan coba ya penentuan harga pokok nih. Tambah. Ini udah awal produksi. Oh, udah buat persediaan barang jadi awal proses untuk produksi. Oke, nanti saya apakan. Saudara mengisi ke sini ya. Saudara ngisi ketiga-tiganya. Nanti saya kasihkan bagaimana menentukan harga pokok penjualan. Oke. Saudara tinggal memasukkan ke dalam. Baik Bu. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Ada yang ingin bertanya?